Hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Sebagai orang yang memangku jabatan penting untuk sebuah tugas krusial, sudah sepantasnya bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi maksimal kepada rakyatnya. Namun alih-alih bekerja dengan baik, justru pejabat negara ini menjadi batu sandungan yang merusak bangsa kita ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang seharusnya menjadi lembaga tinggi negara yang mendengar, menampung, dan berpihak kepada aspirasi rakyat, justru kerap membuat keputusan yang merugikan rakyat itu sendiri. Tak hanya soal kebajikan, para anggota DPR juga kerap disorot bertindak konyol. Kinerja anggota DPR yang buruk dan minim prestasi akhirnya terbongkar. Inilah 7 kebiasaan buruk pejabat yang berhasil direkam kamera tersembunyi. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Nonton film porno. Hampir sedekade silam, kita pernah dikejutkan dengan sebuah berita yang marak beredar mengenai salah satu anggota DPR yang kedapatan sedang menonton film porno saat sidang paripurna berlangsung. Potret kelakuan haram anggota DPR ini berhasil ditangkap oleh salah seorang fotografer media Indonesia saat sedang bertugas di Senayan. Identitas oknum DPR itu akhirnya terbongkar dan diketahui bernama Arifinto, anggota fraksi dari partai PKS. Setelah aksi konyolnya itu tersebar di mana-mana, Arifinto kemudian meminta maaf kepada masyarakat terkait ulahnya itu yang disadarinya sedang di bawah pengaruh nafsu yang besar. Dari sini kepercayaan rakyat kepada DPR mulai terkikis hingga sekarang ini. Akhirnya, Arifinto mengumumkan pengunduran dirinya. Eleh-eleh, disuruh kerja malah nonton kakek Sugiono, tanggung sendiri akibatnya. Dua, main game. Main game memang tak salah, namun akan terlihat konyol jika dilakukan di tempat dan waktu yang tidak tepat. Seperti yang dilakukan oleh anggota DPR 1 ini. Salim Megha, politisi Partai Demokrat ini tertangkap kamera bermain game saat sedang rapat paripurna. Sidang yang harusnya jadi fokus untuk mengevaluasi kinerja program EKTP saat itu, terlewatkan dari perhatian Salim. Salim yang mengenakan kemeja baju batik motif biru itu terlihat serius bermain game kartu dan tak mengindahkan rapat. Kebiasaan buruk Salim saat sedang rapat bukan kali pertama. Pada tahun 2013 saat rapat mengenai pembahasan RAPBN, Salim terpantau kamera tidak fokus kepada jalannya hasil rapat. Dia terlihat sedang asyik bermain game di smartphone-nya. Ketika dikonfirmasi, Salim mengaku sangat bosan dan siap ditegur jika bersalah. 3. Ketiduran. Ada yang bermain game, namun ada juga yang memilih tidur saat jam kerja dan rapat berlangsung. Aksi bobrok ini dilakukan oleh anggota DPR dari Partai Nasdem, Lora Fadil. Politisi berusia 42 tahun ini terekam kamera sedang tertidur pulas di kursi saat rapat paripurna pelantikan anggota DPR periode 2019-2024. Potret ini tersebar luas di media sosial dan dijadikan meme cibiran, namun Lora Fadil yang merasa namanya tercoreng memberikan klarifikasinya bahwa saat itu dirinya sangat mengantuk karena kurang tidur. Namun banyak juga dari warganet yang menyindir bahwa Lora Fadil kekurangan waktu tidur karena memiliki 3 istri. 4. Berantem. Perbedaan pendapat adalah hal lumrah dalam sebuah sidang dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Alih-alih menggunakan pikiran jernih, kedua anggota DPR ini justru terekam kamera tengah beradu otot alias berkelahi saat rapat dengar pendapat tengah berlangsung. Dua oknum yang terlibat perkelahian adalah Zainal Harahap selaku Wakil Ketua DPRD Labusel dan Arwin Winata selaku anggota DPRD Labusel. Video rekaman perkelahian ini sempat viral dan sudah ditonton jutaan kali.
Tindakan memalukan ini lagi-lagi mencoreng dan menguatkan opini bahwa sebenarnya makna dari DPRD itu sendiri adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. 5. Foya-foya. Foya-foya dan menghabiskan waktu berlibur ke luar negeri tidak masalah, asalkan tidak merugikan orang lain. Namun sebuah tindakan bodoh pernah dilakukan Krisdayanti selaku anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini yang memilih jalan-jalan ke Eropa saat wabah virus COVID-19 sedang panas-panasnya. Di unggahan foto perjalanan liburan keluarga Krisdayanti itu, ramai dihujani kritikan serta mempertahankan posisi dan jabatan Krisdayanti sebagai wakil rakyat. Tak hanya itu saja, di saat para publik figur yang lain berpikir dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, justru dengan hedon dan bangganya istri Raul Lemos itu pamer berkunjung ke Swiss, yang saat itu tercatat sebagai negara peringkat 5 tingkat penularan paling tinggi. Yang seharusnya memberi contoh baik, justru modelnya begini. 6. Titip absen. Titip absen atau lebih populer dengan sebutan bolos, rupanya tak hanya berlaku bagi kalangan siswa dan mahasiswa saja. Di kalangan pejabat negara seperti DPR, rupanya ramai para anggotanya secara serentak absen dan tidak menghadiri rapat penting dalam lembaga. Tercatat sebanyak 575 anggota DPR dan 711 anggota MPR baru dilantik untuk periode 2019-2024. Hanya 285 anggota yang hadir, artinya setengah dari anggota yang aktif memilih libur pribadi. Tak heran memang setiap kali gedung DPR disorot kamera, banyak sekali kursi kosong. Padahal tiap bulannya mereka menerima gaji yang tak sedikit. Perbuatan tak pantas ini lagi-lagi mengindikasikan bahwa kebiasaan bolos anggota DPR belum sembuh. 7. DPR direntas. Buntut dari banyaknya kesalahan yang terjadi di dalam internal DPR itu sendiri, memang membawa dampak buruk secara langsung kepada masyarakat. Tentunya kita masih ingat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang memancing emosi rakyat. Tak mengherankan jika DPR selalu jadi sasaran utama serangan karena memang kinerja buruk mereka. Puncaknya adalah situs DPR pernah diretas dan diubah namanya menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Aksi ini sempat viral di media sosial dan situs DPR sempat tidak dapat diakses. Banyak yang mendukung aksi protes ini, menandakan bahwa DPR telah krisis kepercayaan dari masyarakat. Digaji untuk bekerja, bukan digaji untuk bermalas-malasan. Itulah 7 aksi perbuatan tak terpuji para pejabat negara. Kira-kira bagaimana menurut kalian semua? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.